Lakukan 3 hal ini untuk meningkatkan percaya diri kamu, PD kamu. Halo, kembali lagi di channel Improve from Within bersama aku Sen Pollux. Sebelum lanjut ke pembahasan, silahkan subscribe channel ini dan follow Instagram aku di @sen.pollux. Oke? Di video kali ini aku mau ngebahas 3 hal yang membuat kamu jadi lebih pede. Oke? Ini kalian harus praktek ya. Ini adalah sebuah tips yang cukup mudah bagi beberapa orang gitu, cukup mudah dan kamu tinggal praktekin aja. Dan untuk yang ngerasa bahwa ini tidak mudah, coba aja dulu. Oke? So langsung aja ya. Satu hal yang pertama adalah kamu harus punya hobi. Kamu pasti ya, ketika aku nggak tahu ya, tapi kayaknya pasti kalian punya gitu di masa-masa kecil atau masa remaja gitu ya, atau mungkin kamu lagi yang nonton ini umurnya remaja gitu, aku nggak tahu. Cuman kalian pasti pernah kecil, pernah remaja gitu, kalian pasti punya hobi. Kalian pasti punya apa ya, suatu kegiatan yang kamu lakukan itu, ketika kamu lakukan itu kamu ngerasa seneng, ngerasa flow state, ngerasa kayak fokus di permainan tersebut gitu, fokus di kegiatan tersebut, ya kan? Itu namanya hobi. Dan lagi, hobi itu adalah suatu kegiatan yang mana ketika kita melakukannya itu kita melakukannya dengan sukarela. Kita akan tetap melakukannya walaupun itu tidak dibayar. Itu namanya hobi. Kalau misalnya aku punya hobi bermain gitar, terus dengerin musik gitu. Kalau main gitar aku sempat ini ya, alhamdulillahnya ya, ketika aku main gitar aku akhirnya punya pengalaman manggung, dan dari situ juga cukup oke sih, hasilnya cukup oke, yaitu punya mantan 2 gitu. pernah pacaran karena aku punya skill yang namanya, atau punya hobi yang namanya bermain gitar. So aku saranin kamu ya, untuk hal pertama ini kamu harus punya hobi. Kalau misalnya kamu belum punya hobi, cari. Intinya definisi ya, kan kamu udah lihat tuh, udah dengar tadi bahwa definisi hobi adalah suatu kegiatan yang kamu lakukan terus menerus dan juga kamu suka rela melakukannya. Oke? Kamu keadaannya ketika melakukan kegiatan itu kamu jadi flow state gitu, kamu jadi fokus dan kamu akan tetap melakukannya walaupun tidak dibayar. Itu hobi. So kamu cari hobi kamu apa. Nanti kalau misalnya kamu udah ketemu, lakuin, terus komen di bawah. Hal yang kedua adalah tambah wawasan. Wawasan ini adalah wawasan umum ya, nggak harus kita harus tahu segalanya gitu, kita nggak perlu gitu. Yang penting kita cukup ketika kita ngobrol dengan orang itu, entah itu teman atau orang asing atau mungkin keluarga atau mungkin mertua maybe, kamu harus punya wawasan. Oke? Wawasan kamu bisa dapat di mana aja. Ini udah tahun 2023. Oke? Ini tahun 2023 udah canggih men. Ada YouTube, ada Twitter, ada LinkedIn, ada Instagram, ada Pinterest, ada apa lagi? Intinya platform-platform yang mana itu bisa kamu gunakan untuk mencari wawasan, untuk mencari ilmu, untuk mencari suatu informasi. Dan aku saranin wawasan yang kamu miliki adalah wawasan yang menguntungkan kamu, wawasan yang mengupgrade otak kamu ya, dan mengupgrade diri kamu tentu saja. Intinya wawasan-wawasan yang mana itu bisa mengarahkan kamu sebagai pribadi yang lebih lebih valuable, lebih bernilai. Soalnya kebanyakan gini, orang yang minder itu mereka itu kurang wawasan. Kenapa kurang wawasan? Ya karena mereka wawasannya cuma di situ-situ aja gitu, hanya dari orang terdekat gitu, dan wawasannya seputarnya hanya itu aja. I'm so sorry, bukannya menjelekkan satu pihak ya. Orang yang minder kebanyakan pelariannya itu di game. Oke, wawasan soal game dia jago banget. Oke, dia
aku banyak ketemu orang yang dia jago game, only game, tapi masalahnya bukan only fans. Hanya di game dia jago, dia bisa menjelaskan dari A sampai Z, cara main seperti apa, terus ini jurusnya seperti apa, terus cara collecting apa goldnya itu gimana, terus strategi untuk perangnya seperti apa, dan macam-macam. Mereka punya wawasan di game. The problem is it's only game, wawasannya hanya di game doang. Cari wawasan yang lain gitu loh, selain game. Mungkin kamu bisa, kan kamu misalnya game online gitu, kamu bisa bercabang, misalnya kamu mencari tahu ya wawasan tentang komputer, kamu mencari tahu wawasan tentang HP Android, iPhone, atau kamu bisa mencari wawasan HP yang mana yang bisa buat game online dan semacam-macamnya, ya kan. Kamu bisa runut tuh, yang misalnya kamu kan itu dari hobi kan, main game adalah hobi, kamu lakukan dengan sukarela walaupun kamu nggak dibayar dan kamu fokus banget di situ. Kamu bisa pecahin tuh dari game. Oke, game itu ada apa aja, ya kan, game komputer, game Android, atau game iPhone gitu, game HP lah intinya. Terus habis itu game reality, apa ya, reality apa sih, reality show atau apalah, pokoknya virtual reality lah, atau game yang tradisional yang sekarang lagi ngetren adalah lato-lato. Itu kamu bisa perdalam lagi tuh, ya kan. Ceruknya sih tetap tetap game, cuman kamu bisa menjelaskan dari ini, wawasannya bisa meluas. Itu maksudku ya. Makanya aku bilang wawasan nggak perlu harus tahu banyak gitu ya, nggak harus tahu banyak, cuman seenggaknya wawasannya cuman tentang game, misalnya game tapi kamu bisa mecahin gitu, A B C D E gitu. Oke, praktekin. Hal yang ketiga adalah lakukan hal yang belum pernah kamu lakukan. Tadi aku udah ceritain ya, yang waktu menjelaskan satu hal yang miliki hobi. Hobiku adalah main gitar, oke, dengerin musik. Dan untuk terkait dengan hal yang ketiga ini, melakukan hal yang belum pernah aku lakukan, dari main game, aku belajar gitar itu kelas 6 SD. Waktu SMP akhirnya hanya gitar-gitaran doang, oke, hanya pengen hobi aja gitu, gitaran ada dedet. Terus membentuk band yang mana band itu tidak tampil, tidak manggung lah intinya gitu. Oke lah, mungkin waktu kelas 1 akhir ya, waktu kenaikan kelas itu ada namanya pensi. Itu ada namanya pensi. Kelas 1 SMP aku ngeband, naik panggung. Itu pertama kalinya aku naik panggung dan itu rasanya deg-degan banget. Ya mungkin karena deg-degan hancur juga gitu. But that's okay, karena itu adalah pengalaman baru. Makanya itu hal yang ketiga adalah lakukan hal yang belum pernah kamu lakukan. Siapa tahu ya kan, ketika kamu melakukan hal itu yang pertama kali ternyata bagus. Dan alhamdulillahnya gitu ya, di perform pertamaku yang waktu pensi kelas 1 naik ke kelas 2 hancur, aku akui hancur. Tapi ketika aku pensi yang kedua, aku kan karena belajar dari pengalaman yang lalu ya, jadi permainan gitarku harus aku upgrade lagi, oke, tambah wawasan lagi ya kan. Hal yang kedua nyambung banget, nyambung. Terus habis itu upgrade, belajar teknik gitar, melodi gitar, terus tapping lah atau macem-macem gitu, kelentingan gitu. Akhirnya waktu pensi kenaikan kelas 2, aku masih inget tuh perform lagu Basket Case-nya Green Day. Awalnya tuh lagunya The Massive ya, lagunya The Massive gitu, yang bukan cinta ini membunuhku, yang kau takkan pernah sadari, apa, diam tanpa kata. Oke, yang tanpa kata pun alhamdulillah nggak miss gitu, lancar. Cuman bukan yang aku harapkan. Yang aku harapkan adalah ternyata di lagu Basket Case-nya Green Day. Basket Case-nya Green Day nyanyi waktu drama masuk, orang-orang ya, teman-temanku nih pada pogo, tahu pogo gak? Jadi kayak ya dance-nya anak pang lah gitu. Seru banget pokoknya. Itu wah, nah dari situ aku dapat yang namanya famous
Jadi waktu SMP aku cukup famous karena berhasil membuat orang seneng gitu. Bukan aku sih, aku dan teman-teman bandku berhasil membuat pecah pecah acara ini jadi lebih seru gitu kan, dan jadi famous. Dan dari sanalah aku dapat cewek itu. Ada beberapa cewek yang suka sama aku hanya dengan bermain gitar, padahal wajahku juga bisa dibilang nggak keren-keren banget waktu itu. So, itulah tadi 3 hal yang akan meningkatkan percaya diri kamu, yang meningkatkan PD kamu. Silahkan praktekkan dan konsisten ya. Kalau misalnya kamu mau sharing-sharing, please kamu komen di bawah gitu ya. Hobi apa yang kamu punya, terus wawasan apa yang pengen kamu tambah gitu ya. Terus kamu ngelakuin hal-hal baru apa aja sih gitu. Kamu ngelakuin hal-hal baru apa aja, kamu ceritakan di komen. Aku juga pengen tahu nih kamu eh, sudah ngelakuin apa aja, kan aku udah bikin beberapa video tuh ya. Jadi aku pengen tahu progresmu sampai mana. So, aku Sen Pollux, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.